Ada banyak orang bilang, yes saya mau menang pastor. Jadi lebih dari pemenang pastor. Tapi enggak ngasih makan imannya. Caranya gimana pastor? Oh simpel kok saudaraku. Simpel. Saat teduh doa setiap hari itu menu wajib. Itu sama seperti kayak 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Saudara nggak bisa lari dari itu. Pastor kenapa? Orang Kristen kok setiap hari butuh asupan makanan, butuh asupan harus doa. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu serangan musuh itu tidak pernah bisa ditebak. Yang mengerti katakan amin. Hanya musuh yang bodoh mau nyerang saudara, permisi. Bu permisi ya, saya serang boleh. Serangan itu tidak pernah bisa ditebak kapan datangnya. Serangan bisa ke tubuh, serangan bisa ke jiwa, serangan bisa ke roh. Nggak pernah bisa ditebak. Kalau saudara nggak setiap hari menjaga, di titik saudara lengah, masuk. Kenapa harus setiap hari baca firman? Sesederhana saya tanya saudara, saudara makan kan setiap hari? That's it. Firman itu makanan, Pak. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Apa perkataan yang keluar dari mulut Allah? Firman. Harus dikuatin, harus dibangun. Kenapa akhirnya saudara nggak bisa melawan diri sendiri? Ada banyak orang hari-hari ini ya saudaraku, saya ngerti keadaannya, terpenjara bahkan oleh kebencian dalam dirinya sendiri. Jadi tawanan. Ini keadaan orang Israel zaman itu. Mereka jadi tawanan. Ada banyak di antara kita jadi tawanan. Tawanan apa? Tawanan dirinya sendiri. Terpenjara karena nggak bisa ngampunin. Tahu sadar kalau itu nggak boleh. Tahu itu menghancurkan dan menggerogoti jiwa. Tapi nggak bisa loh ngelepas pengampunan. Saya nggak tahu ya kalau ada di antara saudara yang ngalami ini ya. Dengarkan firman hari ini saudara. Dengarkan firman hari ini. Surprise by favor. Dikejutkan oleh kebaikan Tuhan. Maksudnya bagaimana pastor? Justru kadangkala ya saudaraku saya menemukan itulah yang membuat saya terharu sama Tuhan. Di titik kita tuh paling jelek loh. Titik rendah loh. Dia tuh justru mengejutkan dengan kebaikannya Pak. Bangsa Israel Pak melakukan kesalahan besar. Mereka ditawan bukan karena Tuhan gak sayang. Kadangkala kita ini ditawan, bukan karena Tuhan gak sayang loh saudara. Bukan karena, loh kok Tuhan izinkan. Salah saya apa? Simple Pak. Saudara main-main dengan dosa. Dan berharap tidak ada konsekuensi. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, sampai papa Bu. Gak bisa. Gak bisa, ini sudah bukan waktunya lagi. Kenapa saya katakan semua ini ya saudaraku? Jujur, saya menantikan momen di mana anak-anak Tuhan di tempat ini ya dimanifestasikan. Serius saudaraku. Kalau saudara terus berperang dengan diri sendiri saudara, mau sampai kapan toh? Saudara muter nggak bisa menang terhadap daging kita sendiri ya. Muter. Apa kita hidup selamanya? Habis loh waktunya. Padahal di depan sana ya ada warisan yang harus kita ambil satu demi satu. Land by land itu harus di take over Pak. Tuhan kasih itu buat saudara. Tapi saudara muter. Bingungi diri sendiri. Apa semuanya serba diri sendiri. Kalah terhadap diri sendiri. Saya menantikan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya menantikan pernyataan manifestasi anak-anak Allah di tempat ini. Saya pengen melihat seberapa besar Tuhan bisa pakai bejana tanah liat yang tidak ada apa-apanya seperti kita ini, saudaraku. Di tangannya Tuhan. Menyatakan kebesarannya, kemuliaannya Tuhan. Kita hidup meninggalkan legacy yang memuliakan nama Tuhan.